Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua. Dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran ketiga tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa melihat gambar pada buku paket kalian. Pada gambar ini kita melihat ada seorang siswa sedang menyeberangkan nenek tua di zebra cross. Apa sih yang bisa kita petik dari pelajaran dari gambar ini? Tentunya yang pertama adalah sikap baik dan juga terpuji, di mana ada seorang anak yang ketika melihat ada orang tua yang ingin menyeberang jalan, kemudian dia membantunya. Dan yang kedua, dia menyeberangkannya melalui zebra cross. Artinya apa? Artinya ketika kita memiliki niatan yang baik, maka yang kedua, kita harus melakukannya dengan cara yang benar, ya. Jadi kita mendapatkan dua hal dari pembelajaran ini, yaitu ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, maka harus dilakukan dengan cara yang benar, ya. Oke, itu yang pembelajaran pertama. Kita akan mempelajari dua hal dari indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama makna Asmaul Husna, dan yang kedua menunjukkan bukti tentang Asmaul Husna. Pada halaman berikutnya, kita bisa mengamati juga beberapa gambar. Yang pertama ada seorang anak yang mendatangi amil zakat, ya. Kemudian dia memberikan zakatnya atau menyerahkan infak atau sedekahnya kepada amil zakat. Dan yang kedua, seorang anak yang melihat sesuatu yang mengagumkan dan dia mengucapkan subhanallah
cerah dan indahnya hari ini, ya. Jadi dia menunjukkan rasa kekagumannya akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di mana ada gambar tentang susunan atau bentangan tata surya dan planet-planet yang berputar pada porosnya. Nah, di gambar selanjutnya kita bisa melihat perkembangan manusia dari sejak lahir sampai dengan wafat, ya. Dari mulai bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan menjadi orang tua, kemudian menjadi manula, dan akhirnya berpulang kembali ke rahmatullah atau berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat kita memang berasal dari sana, ya. Nah, pada gambar berikutnya kita diminta untuk mencermati bacaan berikut ini, ya. Kalian bisa lihat di situ ada tumpukan gula dan juga beberapa kelompok semut, ya. Kita baca, ya. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita membutuhkan orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga, ya. Jadi sebagai manusia kita disebut sebagai makhluk sosial, di mana kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan berbeda dengan Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun karena Allah Maha Kuasa. Nah, kita akan mempelajari beberapa nama Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna, ya. Tentunya kalian sudah tahu kan arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berarti nama-nama Allah yang terbaik, yang jumlahnya ada 99 yang digenapkan oleh nama Allah itu sendiri, ya. Yang pertama yaitu As-Somad, ya. Anak-anak tahukah arti dari As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam perilaku sehari-hari kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanannya bersama-sama? Ya, kita jangan kalah dengan semut. Ya, kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya jika kita bertemu dengan kawan atau saudara kita saling menyapa dan membantu. Dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Dan wajib kita menjawabnya dengan mengucap Waalaikumsalam. Atau yang lebih lengkapnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendoakan, kita saling menyapa, kita saling bersalaman, ya. Nah, dan dalam hadis Nabi Muhammad juga dijelaskan ketika satu muslim dengan muslim yang lain bersalaman dengan keikhlasan, dengan penuh rasa persaudaraan, maka Allah akan menggugurkan segala dosa di antara keduanya selama tangannya berjabat, ya. Subhanallah. Betapa mudahnya ketika kita ingin menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah berarti Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Muqaddim, ya. Al-Muqaddim
artinya adalah Allah Maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi atau meja? Tentu saja tukang kayu lebih dahulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya, ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat yaitu Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas yang terakhir yaitu Al-Baqi, yang artinya adalah Allah Maha Kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu yang di atas bumi ini tidak kekal atau dapat rusak. Sebaiknya Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia. Nah, bagaimana kita mensikapi dari keempat Asmaul Husna tersebut? Kita dapat mensikapinya dengan kebiasaan, yaitu kita baca bersama-sama ya. Aku selalu berzikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir dan Al-Muqaddim, dan juga Al-Baqi setiap hari ya. Mudah-mudahan dengan menyebut, dengan mengingat nama Allah, menambah mahabbah kita atau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna-makna nama indah Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi yang tadi sudah Bapak jelaskan? Jika sudah memahaminya, mari kita tunjukkan perilaku yang baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha dan sungguh-sungguh, disiplin serta penuh tanggung jawab. Nah, bagaimana cara kita meneladani nama-nama Allah dalam Asmaul Husna yang tadi kita sudah bahas? Yang pertama, mengakui sifat As-Samad ya. Ayo anak-anak, mengulang bacaan dan makna As-Samad hingga hafal ya. Mengulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan yang mulia. Mengulang bacaan Asmaul Husna menjadi doa ya. Bukankah makna As-Samad adalah yang maha dibutuhkan? Ya, kita dapat melihat ya surat Al-Ikhlas pada ayat yang kedua. Di situ menyebutkan Allahus Shomad, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Samad? Sifat As-Samad antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik, ya. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang sopan dan perilaku yang santun ya. Jadi ketika kita ingin memiliki sebuah keinginan ya, keinginan itu kita mohonkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memiliki satu keinginan, kemudian kita memohon sesuatu dan kita mempercayai ada kekuatan atau ada hal yang bisa melebihi kekuasaan Allah, maka hati-hati kita bisa terjerumus menjadi orang yang musyrik
Orang musyrik adalah orang yang mempercayai adanya kekuatan atau kekuasaan yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Dan kita pun harus berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain ya. Yang kedua, mengakui sifat al-muqtadir. Bacalah berulang-ulang lafaz dan makna al-muqtadir sehingga hafal ya. Arti al-muqtadir adalah Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini, hidup, bergerak atau mati, adalah kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala udara untuk bernafas, tentunya kita akan sesak napas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api yang meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan ketika bisa menelan korban jiwa dan masih banyak lagi ya. Bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Yang terdapat dalam surat Yasin, yaitu surat ke-36 ayat 82. Ya, berikut ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahum kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya urusannya, itu urusan Allah, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Ya, jadi ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat berlindung bagi kita. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Ya, dan juga perbuatan yang baik lainnya ya. Jadi dalam Allah juga berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam jalan ketakwaan ya, dan juga menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga yaitu mengakui sifat al-muqaddim. Ya, ayo anak-anak, kembali, bacalah berulang-ulang bacaan dari arti al-muqaddim hingga hafal ya. Pahami makna al-muqaddim, yaitu Allah Maha Mendahului. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut nama Allah atau yang disebut dengan berzikir ya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita yang lebih dahulu berbuat ya. Jadi ketika kita ingin berbuat satu kebaikan, misalkan ayo teman atau sahabat kita berangkat ke masjid, nah maka kita harus lebih dahulu bersiap, memperlihatkan kita bersiap untuk menuju ke masjid. Jadi ketika kita ingin melakukan satu kebaikan, hendaknya kita dulu yang berbuat, agar kita tidak dicap atau dianggap sebagai orang yang munafik ya, yang mengatakan sesuatu tetapi berbeda dengan perbuatannya. Yang kedua yaitu mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengajarkan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Ingat ya. Jadi mudah bagi Allah untuk memberikan ganjaran pahala bagi kita, dan tentunya mudah juga bagi kita untuk terjerumus dalam lembah dosa. Contoh begini, misalkan ada seseorang yang menanyakan kepada kita, Dek, mau tanya, saya ingin sholat, tempat wudhunya di mana ya? Atau
Ada orang yang ingin sholat kemudian menanyakan masjid kepada kita. Kemudian kita menunjukkan, oh di situ Pak tempat duduknya, mari saya antarkan. Oh di sini Pak masjid atau musolahnya, mari saya antarkan. Nah, ketika kita melakukan perbuatan seperti itu, maka itu akan menjadi jariah bagi kita. Nah, ketika orang itu sholat, ketika orang itu wudhu atas petunjuk dari kita, atau kita memberikan petunjuk kepadanya untuk melakukan kebaikan, maka kita pun mendapatkan bagian pahala dari apa yang dia lakukan. Dan sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu, misalkan ada seorang anak yang menanyakan kepada kita, di mana sih tempat PS yang bagus? Di mana sih tempat warnet yang bagus? Yang murah, yang bisa main sepuasnya misalkan. Nah, kita menunjukkan. Nah, kebalikannya, ketika dia main PS, ketika dia main warnet, melupakan sholat, melupakan kegiatan pembelajarannya, apalagi sekarang masa pandemi, nggak boleh berkerumun ya. Selama dia berada di situ, kita juga kebagian dosanya ya. Makanya hati-hati ketika kita menunjukkan sesuatu kepada orang lain, apalagi ilmu. Jadi selama ilmu itu menempel pada orang tersebut atas petunjuk kita, insya Allah akan menjadi jariah ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Jadi jangan pelit-pelit ya sama ilmu. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar ya. Jadi sebelum pembelajaran selesai diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, jangan berleha-leha dulu ya, jangan khawatir main. Jadi kerjakan dulu semua tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, baru melakukan hal-hal yang lain di luar pembelajaran ya. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Ya, ini juga penting. Karena kepentingan umum itu biasanya menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut banyak orang. Maka dari itu ketika kita ada satu kepentingan umum yang dituntutkan kepada kita, maka kita harus mendahulukannya daripada kepentingan kita sendiri ya. Contohnya misalkan kita diminta untuk kerja bakti misalkan. Nah, kerja bakti itu kan merupakan kepentingan umum, membersihkan selokan air, membersihkan rumput-rumput ya, membersihkan lingkungan. Nah, apa dampaknya? Dampaknya jika hujan nanti tiba-tiba masuk musim penghujan, maka kita akan terhindar dari banjir dan lingkungan kita juga menjadi bersih dan sehat. Yang merasakan siapa? Ya kita semua ya yang berada dalam lingkungan tersebut. Yang keempat, mengakui sifat al-baqi. Ayo anak-anak, kembali Bapak ingatkan, bacalah berulang-ulang bacaan dan makna al-baqi hingga hafal ya. Dan pahami makna al-baqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan ya yang sangat kekal, yang dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari yang sangat kekal dengan sinarnya yang panas, yang dapat memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat itu lenyap. Bulan dan matahari tidak pantas untuk disembah. Demikianlah perjuangan atau perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur atau tidak akan abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala maha kekal itu yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya ya. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang diisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, yaitu ada amalan yang sangat ringan tapi bisa memberikan sesuatu yang begitu besar kepada kita. Jadi ada kalimat-kalimat thayyibah yang dapat kita ucapkan, yaitu kalimat yang berisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ucapkan itu akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumul hisab ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara misalkan ketika kita berbuat kesalahan, kemudian kita ingat, nah kita membaca Astaghfirullahalazim. Ketika kita melihat sesuatu yang sangat indah dan mengagumkan, kita bisa mengucap
subhanallah atau masya Allah. Nah, kemudian ketika kita berjanji, kita mengucapkan insya Allah ya. Dan ketika kita mendapatkan nikmat atau sesuatu yang sangat kita idam-idamkan atau kebahagiaan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika kita mendapatkan satu musibah atau kematian, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, mudah-mudahan ucapan kalimat-kalimat itu dapat kita budayakan, dapat kita biasakan untuk kita ucapkan ketimbang kita mengucapkan sesuatu yang jauh dari kata manfaat ya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia itu tidak kekal karena hidup kekal hanya di akhirat ya. Berikut contoh ketidakkekalan manusia ya. Yang pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak akan kekal. Suatu saat kita akan menjadi tua renta dan mati. Kemudian waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari ya. Siang menjadi malam, malam menjadi siang ya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti abad, abad berganti zaman ya. Jadi tidak ada yang kekal di bumi ini. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Kita bisa mensikapi dengan mengucapkan ini bersama-sama ya. Ya. Aku selalu menerapkan sifat-sifat As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Dari pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui mengenal Asmaul Husna atau nama-namanya yang terbaik. Yang kedua, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, dan Al-Baqi adalah sebagian dari Asmaul Husna. Ya, jadi As-Somad artinya yang maha dibutuhkan atau Allah tempat meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus memiliki sifat ya saling membantu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya. Jadi makanya Allah menyatakan bahwanya sebagian harta kita adalah hak dari orang-orang miskin dan fakir ya. Makanya setiap kita mendapatkan nikmat atau rezeki yang berlebih, tidak salahnya kita memberikan kepada orang yang membutuhkan karena di sana ada haknya. Yang kedua, Al-Muqtadir adalah Allah yang maha kuasa atau Allah maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Kita akui kemahakuasaan itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam semesta berserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu Al-Muqadim, yang artinya Allah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas segala yang diciptakannya. Jadi sebelum ada alam semesta dan jagat raya ini, Allah sudah ada ya dengan sendirinya ya. Yang keempat, Al-Baqi adalah Allah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, sedangkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana atau akan rusak dan musnah ya. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat ya, di samping Asmaul Husna ada juga yang disebut dengan sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 dan juga sifat mustahil bagi Allah yaitu kebalikan dari sifat wajib yang juga berjumlah 20 ya. Jadi kalian pelajari hal-hal tersebut, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan menambah atau meningkatkan keimanan kita dan kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Setelah ini Bapak akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa, kalian salin ke dalam buku tulis kalian, kemudian kalian jawab, dan setelah kalian selesai mengerjakan, difoto
dan dikirimkan ke WA Bapak ya. Oke. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap menjaga protokol selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Salam hormat untuk kedua orang tua kalian. Bapak akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.